Apa yang bisa saya bantu? Kita hidup di era yang penuh dengan kemajuan dan kemudahan. Generasi kita diberkahi dengan akses informasi tak terbatas yang mudah dijangkau. Dulu kan kita masih nggak mengenal ya namanya AI. AI itu apa sih? Dulu kan kayak apa sih? Kayak ini aneh banget gitu loh. Karena kita dulu masih kenalnya sama search engine dulu, sebutannya kayak Google. Tenang aja, ini bukan seperti di film Terminator yang ada Skynet itu ya. AI machine learning itu sebenarnya bukan sesuatu yang menurut saya harus ditakuti. Tapi bagaimana si AI machine learning ini kita bisa melihat mereka sebagai sebuah tools. Jadi AI itu kan Artificial Intelligence, Machine Learning itu adalah bagian dari Artificial Intelligence. Jadi bagaimana kita bisa melatih suatu kecerdasan buatan untuk mengolah data, untuk memberikan insight dengan spesifikasi yang kita instruksikan. Jadi AI dan machine learning ini adalah sebuah teknologi baru yang hadir untuk memudahkan kehidupan manusia. Saya rasa Indonesia udah mulai melek teknologi ya, kayak udah mulai terbuka pandangannya terhadap teknologi. Dari sisi itu tuh sebenarnya Indonesia pengen yang nyiptain yang namanya inovasi lah ya. Kenapa? Karena OpenAI itu open source ya. OpenAI itu open source, bisa diakses semua orang, bisa dipelajari. Oke? Di ujung jari kita, terbentang lautan pengetahuan yang tak terbayangkan sebelumnya. Membuka berbagai peluang dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola keuangan. Ekonomi keuangan digital Indonesia, sebagaimana kita ketahui, sudah mengakselerasi sangat cepat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini. Ini sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, di mana kita sudah melihat digitalisasi ini bukan lagi sesuatu untuk kalangan atas saja, tapi sudah merakyat gitu. Kita sekarang beli nasi goreng aja itu bisa dengan kris gitu, sudah bisa digital. Kita lihat bahwa sudah cukup baik progresnya, sudah cukup empowered. But we can do our best better. Oleh karena itu, untuk mendapatkan insight yang lebih baik, untuk tercapainya penguatan dari ekonomi keuangan digital, untuk tercapainya integrasi ekonomi keuangan digital, kita perlu olah data ini. Gimana caranya? Salah satunya dengan AI ML. Artinya apa? Artinya data dari ekonomi keuangan digital itu sudah tidak sedikit lagi, tapi sudah banyak sekali. Nah, data yang amat besar ini, bagaimana cara kita manfaatkan sebaik mungkin? That's why kita mengajak nih talenta terbaik untuk memberikan masukan, solusi, dan usulannya. Apa sih, gimana caranya sih kita bisa mengolah data ini? Dengan teknologi yang semakin berkembang ini, tentu concern tentang privacy itu menjadi salah satu ya Mas ya. Banyak sekali sebenarnya use case-nya, diantaranya yang juga sangat relevan adalah bantu proses decision making, bagaimana membantu proses literasi, transparansi ke pelanggan gitu, atau calon pelanggan di financial institution gitu di bawah BI, dan juga termasuk potensi pelanggaran gitu yang juga bisa terdeteksi. Selain akses informasi dan teknologi, membangun ekosistem yang mendukung juga menjadi kunci untuk mewujudkan ide-ide brilian. Ekosistem ini dapat berupa infrastruktur, pendanaan, sumber daya, dan komunitas yang mendorong kolaborasi dan inovasi. Kita tidak hanya mengumpulkan data, tapi kita memanfaatkan gitu. Kita giving back, providing a public good untuk national interest Indonesia. Kita bantu Bank Indonesia untuk menyelenggarakan Hackathon FACTI 2024 yang temanya sistem pembayaran nih. Bagaimana digital economy and finance bisa memanfaatkan AI atau machine learning. Jadi it's one thing to create a good product ya, but it's another thing to make sure that product is in line with the standards and regulations di negara setempat gitu. Yang paling utama yang memudahkan ya Mas ya, dan yang memudahkan ini bukan memudahkan saya aja, tapi memudahkan banyak orang. Apalagi sekarang ini orang tua pun dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Jadi menurut saya yang bakalan memudahkan untuk semua kalangan. Jadi saya akan buat aplikasi yang seperti itu, dan saya sarankan juga kepada teman-teman yang misalnya bakalan mengikuti hackathon,
buatlah aplikasi yang memudahkan banyak orang. Walaupun ini aplikasi kecil, kita buatlah dia semaksimal mungkin gitu Mas. Siapa tahu dia bakalan membesar. Kalau bagi saya, hackathon ini sebenarnya bukan sekedar event, bukan juga sekedar hadiahnya gitu ya. Tapi disinilah tempat kita untuk bisa belajar crossing knowledge antar perusahaan. Nah, dan ini sangat sesuai dengan nilai-nilai di komunitas gitu ya. Untuk anak-anak muda yang punya inovasi-inovasi atau ide-ide yang segar untuk perkembangan dari AI dan machine learning ini, mungkin seharusnya diberikan wadah khusus gitu ya Mas ya. Jadi mereka bisa ada wadahnya untuk menyalurkan ide-ide mereka untuk pengembangan itu. Karena kadang kita punya ide tapi nggak bisa tersalurkan gitu Mas, karena nggak ada wadahnya. Kenapa kita membuat suatu hackathon? Karena kita sadar gitu bahwa ilmu AI, ML, data processing itu tidak hanya milik kita gitu. Kita yakin di Indonesia ada talenta terbaik yang mungkin belum terdiscover saja. That's why we need them. That's why we need you to join the hackathon, to give us your best ideas, dan bersama-sama kita bisa memajukan ekonomi keuangan digital Indonesia. Kalau emang kamu suka dengan hal ini gitu, ya kerjakanlah dengan benar-benar sungguh-sungguh gitu. Karena kesempatan yang diberikan ke kalian semua itu nggak datang 2 kali. Apalagi ide kalian ini kadang menjadi ide yang emas juga untuk kemajuan teknologi kan. Setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan mencapai potensi penuh mereka. Jika kita tidak menyukai sesuatu tentang dunia ini, kita bisa mengubahnya. Kita bisa melakukan apa saja, bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Tapi jika kita menunggu sampai siap, kita akan menunggu seumur hidup. Di tengah tantangan ini, masih ada banyak peluang untuk menumbuhkan budaya inovasi di Indonesia, dan mungkin ini adalah waktunya.